Tes. Oke, selamat pagi. Jadi, pertemuan ke-7 teori bahasa dan otomata tentang context free grammar ya, sebelum UTS ya. Jadi, tapel daripada context free grammar terdiri dari N adalah himpunan simbol non-terminal ya, jadinya dia bukan akhir ya. Jadi T-nya yang ini ya, bagian dari terminal ya, lambang terminal, di mana intersection antara N dan T adalah nol ya. Terus P-nya adalah function atau aturan ya, di mana bisa gabungan dari N atau T dan kelipatannya gitu ya. Terus sisi kiri aturan produksi P memiliki konteks atau kanan kiri. Nanti kita bahas di sana. Di S adalah simbol awal, dan mulanya dari mana gitu di sana ya. Jadi contohnya misalnya di sini ya, ada A di sana ya, A B C ya, sana jadinya P dari A adalah misalnya A nanti bisa dipecah A dan A besar gitu, di mana A besar adalah non terminal dan A kecil adalah non terminal. Jadinya atau A besar bisa menjadi ABC gitu sana ya. Jadinya ini dipecah dari topik yang pertama ya, itu jadinya sana bisa dipilih antara A kecil A besar atau ABC gitu, pecahan dari A-nya ya. Oke, yang contoh yang kedua di sana ada S AB ya, AB gitu ya sana, intinya itu intinya S bisa dipecah dari ASA atau BSB, jadinya dari sana bisa kelipatan ya, setiap di tengah itu bisa lipatin lagi, jadinya misalnya ASA di mana S di tengah itu dipecah dari BSB, jadinya AB S BA gitu ya, seperti itu bisa, dan seterusnya. Atau bisa MT, jadinya ketika dia jadi MT jadinya AB BA, seperti itu ya, bisa dipecah seperti itu. Terus itu bisa juga ini ya, apa namanya, non terminalnya ada 2 S dan F sana misalnya ya, jadinya 01 PS. Jadi misalnya S adalah ini ya, 00S atau 11F, jadinya F 00F atau MT, seperti itu. Jadinya startnya dari S, sehingga harus dari S dulu baru bisa lanjut ke F, seperti itu ya. Kalau ini ada urutannya di sana. Terus derivation tree itu adalah ordered root tree yang secara grafis mewakili ini informasi semantik string yang diturunkan dari tata bahasa bebas konteks ya, seperti itu ya. Jadi representation teknik sana ya, intinya sana ada root vertex ya, label dulu pas start symbol ya, terus vertex label dari non terminal simbol, leaves ya itu daunnya ya, leaves cabangnya ya, label dari terminal simbol or MT ya sana, seperti itu ya. D-nya itu ya dari vertex yang non terminal, yang ini adalah leaves adalah terminal ya gitu ya. Terus root vertex adalah startnya, seperti itu. Jadinya misalnya X sama dengan X1 X2 gitu ya sampai Xn, seperti ini percabangan dari pohonnya. Jadi di sana ada dua approach atau pendekatan, jadinya top down yaitu dari akar ke daun ya, itu jadinya dari S ke X1 sampai Xn sana menggunakan production. Terus bottom up approach itu kebalikannya, yaitu dari X1 sampai Xn naik ke S, seperti itu ya. Terus derivation ya, yield of tree sana ya, jadi string terakhir yang diperoleh dengan menggabungkan label daun pohon ya, kanan kiri ya. Jika semua daunnya nol, maka turunannya juga nol ya sana. Oke, itu. Jadi contoh derivation pada ini. Jadi misalnya ada ini ya, N sama dengan S dan T ya, terminal adalah A dan B. Starting simbol S ya, P sama dengan S. Ya, dimana bisa SS, jadinya S-nya jadi 2 ya, sama ASB atau MT gitu ya, sehingga di sana turunan yang bisa dibentuk misalnya
dari S ke SS jadinya, terus salah satu S-nya dipecah menjadi ASB ya, jadinya ASBS seperti itu ya. Terus pada function berikutnya ini yang dipilih S yang pertama itu dipecah menjadi empty string sehingga S-nya hilang, jadinya ABS. Yang lanjut lagi dengan ini ya, apa namanya, S yang tadinya terakhir itu dipecah jadi ASB lagi ya, sehingga di sana di perubahan berikutnya di sini ya ABA ya, S yang ini dipecah lagi jadi ASB ya, dan terakhir dijadikan empty sehingga jadinya AB, AA, BB seperti itu ya. Itu konteks free-nya ya. Jadi ini mungkin bisa banyak ya kalau dijadikan soal pilihan ganda misalnya, mana yang valid gitu misalnya ya. Ini hasil derivasinya seperti ini ya. Ini sini bisa kita lihat S sama dengan SS ya. SS jadinya SS itu bisa dipecah lagi dengan ASB ya. Ini juga ASB ya. Ini empty string ya, S-nya ini bisa dipecah lagi dengan ASB lagi dan empty string. Seperti itu ya intinya derivation tree-nya ya. Sehingga menghasilkan AB, AAB sana ya. Seperti itu ya. Intinya AB ya, AAB seperti itu. Oke. Terus selanjutnya adalah topik tentang sentential form dan partial derivation tree ya. Jadi subpohon atau pohon turunan, pohon parse sedemikian rupa sehingga semua anaknya ada di subpohon atau tidak ada di subpohon ya, seperti itu. Ini misalnya ini ya, contohnya artinya S ya, fungsinya jadi AB ya sana ya, dimana AB juga non terminal ya, jadinya sana A-nya bisa A ya, dan B atau MT, dan B-nya bisa jadi B kecil ya, atau MT gitu. Sehingga sini percabangan utamanya adalah S dipecah jadi A dan B gitu ya sana. Terus ya selanjutnya topiknya leftmost dan rightmost derivation ya. Jadinya leftmost derivation diperoleh dengan menerapkan produksi variabel paling kiri di setiap langkah. Ini ya dari kiri terus diambil. Kalau rightmost sama, bedanya dia dari kanan gitu ya, seperti itu. Kita bahas dengan contohnya ya. Seperti itu ya, jadinya sini ya dn sama dengan x, t sama dengan a ya. Di sana ya jadinya x ya, di x ya, x tambah x ya, atau x kali x ya, atau x saja, atau a seperti ini ya. Adanya dari itu ada pecahan non terminalnya di sana ya. Jadinya kalau misalnya leftmost ya, intinya bisa kita lihat diambil dari sisi kiri ya, kiri. Jadi x ya, x tambah x ya, bisa kita lihat step satunya. Terus selanjutnya bisa ditambahkan ini ya, jika ini jadi A gimana gitu. Ini A, jadinya A tambah X seperti itu ya, yang satu. Oke, terus baru diambil yang ini ya, A tambah X kali X ya, yang diambil di sini ya, seperti itu. Seperti ini ya step 3-nya. Terus step 4 ya, A jadinya X yang pertama diganti dari A, hasilnya seperti ini ya, yang ini diturunkan jadi A, dan akhirnya jadi semuanya A ya, A seperti itu. Ini semua diambil dari kiri ya, jadi dari kiri diubah ke terminal ya, jadinya yang dari, jadi semakin di kanan paling terakhir diubah menjadi terminal, jadinya yang kiri, yang dari kiri dulu dari non terminal dihilangkan jadi terminal seperti itu, sehingga dibuat itu ya. Ini leftmost derivation adalah itu ya, dari kiri non terminalnya dihilangkan menjadi terminal, sehingga bisa kita lihat A-nya di sini dari kiri ya semua, seperti itu. Oke, jadi kalau rightmost tentunya kebalikannya ya, kebalikannya sana jadinya kalau dimulai dari x tambah x itu
Jadi mulainya dengan ini ya. Kalau langsung ke X tidak bisa lanjut, Ini ada pengecualian di sana. Ya, sehingga mulainya dari yang bisa dipecah lagi yaitu X kali X ya. Kalau tadi kan X tambah X dari kiri dulu. Kalau ini dari kanan, kalau langsung X berarti selesai ya. Sehingga kita ganti dengan ini ya, X kali X ya gitu. Jadinya meskipun dari kanan itu, jadi yang akan ini dilompati gitu ya sana. Oke. Itu ya. Dari beda dengan dari kiri, ini bisa dilihat dari sini aja A-nya dari kanan semua. Oke, intinya situ ya X-nya, intinya yang pertama dipecah adalah yang sebelah kanan, ya kebalikan yang tadi ya. Habis itu baru ini ya yang kirinya itu dipecah, jadi jadinya bisa kita lihat ya, usahakan sebelah kirinya yang dibiarkan non terminal sampai akhir, sampai sebelum akhir gitu ya. Sampai ini. Jadinya itu dari kanan diubah, X yang kedua dari kiri yang diubah jadi ini yang tengah ya. Habis itu baru terakhir yang paling kiri yang diubah ke jadi non terminal. Sangat dapat mendapatkan hasil yang sama gitu ya, kanan ataupun kiri. Oke, itu jadinya left recursive grammar memiliki left ya recursive production ya sana ya. Jadinya dia ini ya berada di non terminalnya yang ada di X ya, ada di sebelah kiri ya. Kalau right recursive grammar kebalikannya, non terminal yang ada di sebelah kanan ya. Oke, itu tentang konteks free grammar ya. Nanti bisa kalau ada pertanyaan bisa di kolom komen atau di grup WA dan sebagainya. Terima kasih ya.